Halo anak raja, saya Keko Laura. Saya akan mengajak teman-teman meliput perjalanan lapak tilas mama saya ke pasar. Ditemani oleh papa, ikutin saya ya. Karena uang papa sudah habis, saya akan ke ATM dulu. ATM ini ada di Bank Rakyat Indonesia Cabang Melak di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di samping bank ini terdapat tanah kosong yang luas. Di sampingnya terdapat sebuah masjid yang digunakan oleh masyarakat terdekat untuk melaksanakan ibadah. Papa mengajarkan saya mandiri, supaya nantinya bisa belanja sendiri. Hari ini menurut perhitungan, saya akan belanja untuk 2 hari. Karena itu saya mengambil uang secukupnya saja. Pertama, saya akan memasukkan kartu, kemudian memasukkan PIN. PIN-nya rahasia loh. Kemudian saya memilih jumlah uang yang mau diambil. Uangnya keluar deh. Sebelum ke pasar, saya mampir dulu ke Pak Le penjual aneka kue basah. Warung ini sering dikunjungi mama untuk membeli risol, martabak, dan pastel telur. Kalau saya sukanya pie. Kemudian, kami mampir ke nenek penjual nasi kuning. Warung nenek terdapat di depan Bank BRI Lama. Biasanya setiap pagi, mama membeli 3 bungkus nasi kuning. Harga sebungkus 15.000. Lauknya ikan arwana atau telur. Banyak orang sudah pada ngantri di warung nenek. Saya dapat antrian yang kelima. Di warung nenek, kita tidak bisa menyerobot duluan. Karena nenek galak loh. Dia bisa marah kalau kita tidak sabar. Oh, Bapak itu ayam ikan telur. Terus buat yang harga 15 kan? Akhirnya, giliran saya tiba. Nenek membuat pesanan saya. Di sini porsinya banyak loh. Nenek tidak pelit, apalagi kalau sudah langganan. Dia kenal baik dengan setiap pelanggannya. Isian nasi kuningnya ada tempe, mie kuning, serundeng, kuah merah, dan lauk. Cabenya terpisah karena orang di sini jarang suka pedas. Mau bikin video, Nek. Ini adalah pasar yang sering dikunjungi mama. Namanya Pasar Olah Bebaya, berada tepat di depan pelabuhan Sungai Mahakam. Sebelumnya, pasar ini pernah habis terbakar pada tanggal 14 Oktober 2011 pukul 10.30 malam. Ini adalah pasar yang baru dibangun dan mulai difungsikan pada tahun 2019. Saya berjalan dari samping bangunan utama pasar. Di pinggir jalan, banyak ibu-ibu menggelar dagangan berupa sayur dan ikan sungai. Sayur-sayur tersebut hasil dari petani di sini. Saya mampir ke tukang tahu membeli tahu 2 bungkus. Berapa sayang? 2. Tahu di sini diolah oleh perantau dari Pulau Jawa. Sama tempe. Tahu aja. Mama sering beli tahu di sini karena tahu di sini enak dan tidak berbau. Selanjutnya, kami masuk ke bangunan utama pasar. Saya menuju ke tempat penjualan ikan. Di sini ada yang menjual ikan asin, ikan sungai, dan ikan laut. Ikan asin dan ikan laut didatangkan dari luar Kutai Barat, sedangkan ikan sungai hasil tangkapan nelayan di sini.
Anak raja, setiap kali ke pasar, Mama selalu membeli ikan arwang atau ikan gabus karena ikan ini sangat baik untuk kesehatan. Saya memilih 2 ekor ikan berukuran sedang, beratnya 1,3 kilo, harganya 55.000. Kali ini harganya turun loh, biasanya bisa mencapai 80.000. Ikannya masih hidup. Saya meminta ibu penjual untuk membersihkan ikan. Setelah ikannya mati, ibu tersebut memasukkan kayu ke dalam mulut ikan tersebut agar ikan tersebut gampang untuk dibersihkan sisiknya. Untuk membersihkan sisik ikan ini dibutuhkan waktu agak lama karena ibu tersebut harus hati-hati. Kalau tidak tangannya bisa terluka loh. Sembari menunggu ibu tersebut membersihkan ikan, saya melihat-lihat ikan yang dijual di sebelah. Ada ikan betik, ikan patin, ikan jelawat, ikan baung, dan ikan lais. Ikan tersebut besar-besar dan masih hidup. Ikan-ikan ini mungkin susah didapat di tempat kalian loh, karena ikan jelawat dan ikan lais asli dari Sungai Mahakam. Karena ini masih pagi, sekitar jam 7.30, banyak sekali ikan segar dan hidup yang diantar oleh nelayan untuk dijual di pasar. Harga ikan di sini bervariasi, tapi harga di sini lebih tinggi dari pulau-pulau lain seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Hore! Akhirnya ikan saya selesai dibersihkan dan dipotong-potong. Akhirnya, saya selesai membeli ikan. Saya berjalan ke tempat penjual bihun yang biasa dibeli Mama. Tempatnya ada di awal pintu masuk. Saya membeli 2 bungkus, 1 porsi kecil Rp5.000. Ibu ini sudah menjadi langganan Mama sejak dulu. Sambalnya ada 2 pilihan, yaitu sambal kacang dan sambal pedas. Biasanya Mama selalu memilih sambal kacang, karena papaku sangat suka sekali sambal kacang. Ibu ini selalu ditemani oleh suaminya kalau lagi libur. Kedua orang tua ini sangat ramah dan mengenal pelanggannya. Saya menuju jalan pulang melewati ibu-ibu para pedagang sayur. Sayur-sayur di sini segar-segar, hasil dari petani Kutai Barat. Ada beberapa sayur yang didatangkan dari luar seperti daun bawang, kol, kembang kol, bawang, dan lain-lain. Di jalan menuju ke tempat parkiran, saya melihat bapak penjual pukis. Mama sangat suka membeli pukis di sini. Pukis ini sangat viral. Itu penjual sayur keliling langganan Mama loh. Ternyata sudah banyak yang antri di tempat bapak penjual pukis. Bahan-bahan untuk membuat pukis diolah pada hari itu juga, mempergunakan bahan-bahan yang bagus. Termasuk margarinnya, harum sekali. Tempatnya walau kecil namun bersih. Si bapak setiap saat membersihkan meja jualannya. Banyak orang sudah memesan lebih dulu dan meninggalkan pesanannya, melanjutkan untuk belanja keperluan yang lain. Kadang-kadang si bapak dibantu oleh ibu karena pembeli ramai sekali. Sambil menunggu, Papa membeli kue onde-onde kesukaan Papa. Ini onde sama Onde-ondenya berapa? 25.000. 25.000 kasih 4 itu sama. Onde-ondenya Itu besar, kasih 2 ya. dibuat Ini 4. dari tepung ketan, isinya kacang hijau. Luarnya penuh dengan biji wijen. Akhirnya, pukis pesanan saya selesai setelah menunggu setengah jam. Saya dan Papa melanjutkan pulang. Oh iya, biasanya Mama tidak membeli sayur di pasar, tetapi di warung sayur Mbak Tuti depan Bank BRI Melang. Warung ini sangat lengkap menjual sayuran dan kebutuhan lainnya. Semua barang-barang tertata rapi di rak-rak.
persis seperti penjual sayur di swalayan. Harganya terjangkau dan murah. Mbak Tuti ditemani oleh 2 orang pegawai yang sangat ramah dan cekatan. Saya memilih cabai keriting karena Abang Heskiel makan harus ada sambal. Kemudian saya mengambil tempe daun karena rasanya lebih enak. Saya juga membeli sayur buncis. Saya memilih sayur buncis yang masih mulus dan tidak busuk. Saya juga membeli daun selada. Setelah semua belanjaan terbeli, saya ke kasir untuk membayar belanjaan saya. Untuk buahnya, saya membeli pisang Ambon. Oh iya, kata papa saya, memakan buah sebaiknya secukupnya dan teratur. Karena papa saya kelebihan kalium karena kebanyakan makan buah. Pisang sudah di tangan. Demikianlah perjalanan napak tilas saya mengulang perjalanan mama ke pasar. Sampai jumpa lagi.